Shalom. Ya, ini pertama kali saya ada di sini. Jadi perkenalkan, saya Stefanus, saya dari Surabaya. Saya diundang sebenarnya hari ini awalnya cuma untuk kesaksian. Nah, tapi diminta sama Korobi untuk membagikan juga tentang menghadapi penyesatan. Jadi gini, kebanyakan orang-orang sekarang itu percaya dengan yang namanya dukun. Nah, kebetulan saya ini magician, saya pesulap juga. Saya bergelut di dunia sulap itu dari 2007. Dan saya sudah profesional magician dari 2007 sampai terakhir berhenti tahun kemarin saya. Karena ada kesibukan yang lainnya, jadi gitu. Nah, kebanyakan orang kalau ketemu saya tanyanya gini, bisa nggak sih ngerubah daun jadi uang? Kalau bisa saya nggak akan ngejob, kayak gitu. Loh, tapi dukun-dukun itu bisa. Ada orang yang ke dukun ini tempat usahanya bisa laris jadi kaya. Terus ada orang yang percaya dukun yang menggandakan uang. Nah, coba ketika nanti ya, ini saya bongkar. Coba ketika saudara-saudara, ketika bapak ibu, cici koko, kakak-kakak sekalian ketemu dukun yang bilang, kalau kamu punya 1 juta, kasih ke aku akan gandakan jadi 10 juta, bilang aja ke dukunnya, aku pinjem uangmu aja 1 juta, kamu gandakan 10 juta, tak kasih, tak balikin 2 juta, 8 juta buat aku. Gak mungkin bisa. Jadi gitu. Terus penarikan uang goib itu yang sering dipercayai sama orang-orang zaman sekarang. Itu tambah lucu sama menurut saya. Jadi kita di Surabaya ada satu komunitas pesulap dan kita semua tidak percaya dengan hal itu. Jadi itu malah buat bercandaan sama kita. Kalau ada uang goib, berarti kalau kuntilanak nabung uang, bunganya berapa? Terus berarti ada deposito dong di situ, ada leasing. Berarti kalau pocong ini, ada pohon pisang nih aku suka nih, aku mau beli, aku leasing ini pohon pisangnya, kayak gitu berarti. Kan nggak juga, nggak mungkin kan. Terus kebanyakan juga orang, kenapa sih orang-orang banyak yang masih tersesat akhirnya datang ke dukun? Jadi gini, saya mulai dulu kesaksian saya pada tahun sekitar 2007, saya terjebak di salah satu komunitas yang sesat. Saya nggak mau nyebut itu gereja karena gereja itu tempat Roh Kudus berdiam. Saya nggak menyebut gereja karena tempat itu tidak layak untuk menjadi gereja menurut saya. Nah, kenapa kok saya bisa terjebak? Mereka tawarkan apa? Jadi gini, pada tahun 2005, 2006, 2007 itu saya nakal-nakalnya. 2007 saya mencoba bertobat. Teman-teman yang tadinya nakal itu mau kumpul saya nggak berani. Teman yang baik kumpul saya takut. Modelannya kayak preman, katanya gitu. Jadi di situ saya merasa sendirian, saya merasa kesepian juga. Nah, mau pergi-pergi juga bingung mau kemana. Akhirnya saya dulu sering keluyuran malam, jalan-jalan malam-malam keluyuran. Ada satu tempat, saya datang ke situ. Di situ itu ada satu komunitas kumpul. Mereka nggak nawari apa-apa sebenarnya. Saya iseng, saya penasaran ini komunitas tentang apa. Nah, yang pertama kali saya lihat mereka itu kayak ngadain demonstrasi. Demonstrasi itu tempat yang terbuka, lumayan terbuka dan anginnya lumayan kencang. Mereka itu pakai lilin satu ditaruh di tengah-tengah. Mereka liatin lilinnya, apinya itu berhenti diem, cuma diem, nggak kena angin sama sekali. Dan itu menurut saya, meskipun itu hal kecil, itu luar biasa menurut saya. Nah, waktu itu namanya anak muda itu pasti pengen kayak gitu kan, pengen untuk sombong-sombongan. Wah, aku bisa ini tak pamerin ke orang-orangan gitu kan. Nah, saya iseng tanya. Ketika saya tanya, mereka sambutannya beda. Nyambut saya itu kayak keluarga. Oh, ayo boleh kamu ikut aku aja gitu. Terus disambut kayak keluarga bener-bener. Nanti kalau kamu tertarik, kamu datang ya ke sini. Nanti kendaraanmu kamu taruh di sini. Nanti kita bareng-bareng ke tempatku, ke namanya kayak markas lah kasarannya ya. Tapi dia itu ngomongnya base camp. Ya kayak saya bilangnya markasnya mereka, ke base camp. Oke. Singkat cerita, saya masih ingat itu hari Kamis malam, saya ke tempat itu lagi, saya taruh kendaraan saya. Nah, saya diantar itu naik mobil blind van, tahu kan blind van yang mobil ketutup semua. Jadi kita nggak bisa lihat luarnya seperti apa, kita nggak bisa lihat drivernya. Nah, pertama kali saya masuk ke situ, saya ngerasa, wah aku diculik ini, ginjalku dijual. Nggak kepikiran sampai sana sih. Jadi waktu saya masuk ke mobil itu, saya cuma penasaran, saya mau dibawa kemana sih. Terus akhirnya turunlah di satu rumahnya cukup besar dan di situ ada banyak ruangan. Nah, ketika saya masuk ke dalam rumah itu, saya ketemu ada orang, ya memang bule sih, banyak yang cerita itu bule, ya memang iya, yang saya temui bule. Tapi dia bisa ngomong Indonesia dengan lancar. Dia bilang, welcome, kamu boleh masuk ke sini. Dia intinya bilang gitu. Singkat cerita saya masuk, mereka sambut saya dengan begitu hangat.
Mereka peluk saya, terus dia bilang, kamu lagi ada masalah ya? Nah dari situ saya waktu itu ngerasa, sok tahu gitu, masih muda kan, jiwa pemberontaknya masih. Terus dia langsung bilang, kamu lagi ngadepin masalah A, B, C, D. Disebut detail setiap masalahnya. Saya kaget, loh kok bisa tahu? Oh tenang, kamu ada utang ya segini-gini misalkan gitu ya. Oh iya bener. Terus misalkan nih, utangnya nih 30 juta. Oh mereka bilang, tunggu dulu ya. Dia masuk ke ruangan, dia ngasihin bukan amplop lagi, kayak tas kecil, itu isinya 50 juta, 30 juta buat bayar utang, 20 juta buat foya-foya. Segitunya mereka. Nah, singkat cerita, minggu depannya saya diundang. Jadi hari itu cuma berhenti sampai situ. Minggu depannya saya diundang lagi. Di situ saya ditanyain, kenapa kok kamu pertama tertarik gabung di sini ya? Waktu itu saya bilang, ya aku lihat ada demonstrasi gini, terus penyambutannya kok luar biasa hangat, kayak keluarga, aku bilang gitu. Nah waktu saya bilang gitu mereka, iya kita ini memang komunitas kasih. Dia covernya seperti itu, komunitas kasih. Oke, komunitas kasih. Seperti apa sih komunitas kasih itu? Iya kan, kamu kan juga diajarin kan di gereja pasti nggak boleh menyakiti sesama, intinya gitu. Dia sebutin semua ayat-ayat Alkitab. Saya kaget, oh iya berarti dasarnya bener. Waktu itu gitu, oke. Oh kamu kepingin ya bisa yang kayak kemarin, tapi setiap orang nanti dapatnya beda-beda loh. Dia bilang gitu, oke boleh. Tertarik kan, namanya orang anak muda, jiwanya masih menggebu-gebu, tertarik. Saya ditaruh di satu ruangan, saya masih ingat warnanya cuma hitam sama merah. Di tengah-tengah ada satu lilin, terus saya suruh ngeliatin lilin itu, saya suruh ngosongin pikiran. Kayak meditasi. Nah saya lakukan itu, terus habis itu lumayan lama, saya lupa sekitar berapa menitnya, itu lumayan lama, bisa sejaman kalau nggak salah. Saya cuma liatin lilin itu, habis itu ditanyain, kamu ngerasain apa? Yang nggak ada, sebenarnya kalau dalam hati ya bosen, cuma ngeliatin lilin doang ngapain. Kalau lihat-lihatan sama cewek mungkin bisa jatuh cinta kan gitu biasanya gitu. Cuma ngeliatin lilin nggak mungkin aku lihat lilinnya baper kan, nggak mungkin kan. Terus melted. Ya memang melted leleh kan akhirnya lilinnya. Cuman bukan karena diliatin lelehnya. Jadi singkat cerita saya pulang, minggu depannya datang lagi ya cuman kayak komunitas kumpul-kumpul gitu, ngobrol-ngobrol biasa, sharing-sharing mereka punya masalah apa, dan mayoritas yang saya dengar mereka itu kepahitan dengan oknum pendeta. Jadi ada pendeta yang dibilang, loh ini loh pendeta aku ini ngajari tentang persembahan, aku ngasih persembahan terus, katanya kalau ngasih persembahan itu bisa hidupnya bisa diberkati dan lain sebagainya. Nah waktu itu saya belum tahu tentang kebenaran firman. Nah saya kasih faktanya, persembahan tidak akan membuat kalian kaya. Kita ngasih persembahan itu bukan untuk diberkati. Jangan memberi persembahan karena transaksional. Kita memberi persembahan itu karena kita sudah diberkati. Katakan amin. Nah, kebanyakan orang Kristen berpikiran ketika kita nanti ngasih persembahan, berkat itu akan kembali ke kita 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Apa bedanya sama pesugihan tadi? Itu nggak ada. Di firman Tuhan, saya ini koreksi ya kalau saya salah ya. Saya ini baca Alkitab. Di Alkitab itu saya tidak pernah temukan satu ayat pun yang Tuhan bilang Tuhan akan memberkati hidupmu sampai berkelimpahan, itu nggak ada. Tuhan akan mencukupi kebutuhanmu, itu ada. Bahkan doa Bapa kami, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan memelihara hidup kita dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, singkat cerita waktu di dalam itu saya dengerin banyak sharingnya mereka. Terus saya ditanyain, nah kalau kamu apa yang kamu rasakan ketika kamu di gereja? Nah waktu itu ada satu oknum di gereja yang mengucilkan saya. Intinya saya nggak boleh kontak dulu sama siapa-siapa. Mungkin niatnya baik, mungkin. Saya nggak tahu niatnya apa karena saya udah keluar duluan. Terus habis itu saya nggak boleh kontak siapa-siapa, dan anak-anak satu komunitas ini, komunitas gereja itu waktu itu nggak boleh kontak saya. Nah itu yang saya merasa kepahitan waktu itu. Saya ini butuh keluarga. Saya anak tunggal kebetulan. Nah setelah itu semua saya dapat mimpi. Setelah dua minggu setelah itu saya dapat mimpi. Saya itu ketemu sama orang-orang di mimpi saya ya. Saya ketemu orang-orang itu yang penampakannya itu bagus banget. Tapi anehnya saya gelisah ketika ketemu. Saya takut. Mereka itu memperkenalkan namanya satu persatu. Ada beberapa mereka memperkenalkan namanya satu persatu. Terus habis gitu saya itu minggu depannya saya ketemu lagi sama orang-orang ini. Nah, orang-orang ini saya tanyain, aku itu tadi malam, beberapa hari yang lalu malam itu mimpi ketemu sama kayak gini. Saya ceritain semua. Oh, berarti kamu sudah diterima.
Aku kaget, diterima apa? Saya nggak ngelamar apapun, saya nggak naruh CV waktu itu nggak. Jadi saya kaget, saya diterima apa? Nah, singkat cerita mereka bilang nanti kamu akan dapat kok sesuatu itu, asal kamu mau ini perjamuan dia bilangnya. Nah, yang saya bayangkan perjamuan kayak di gereja-gereja. Ternyata enggak, saya maju, misalkan ini mimbar, saya maju, ujung jari saya itu ditusuk sama jarum kecil, terus darahnya ditetesin ke satu cawan. Terus saya suruh minum. Mereka bacain apa saya nggak tahu, mereka terus saya dikasih, saya suruh minum. Nah, setelah saya minum itu, sorry, mimpinya itu setelah saya minum itu. Mimpinya saya setelah minum itu, saya dapat mimpi, saya cerita, katanya saya diterima. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian itu saya ngerasa aneh ketika saya jalan-jalan. Waktu itu di perpustakaan sekolah. Ada orang lagi cuman diem baca buku. Saya itu bisa denger kayak dia ngobrol. Terus saya kaget, kok saya bisa denger. Terus habis gitu saya duduk, saya ngobrol sama teman saya. Terus saya itu bisa denger masing-masing itu kayak ada suara, kayak rame banget di telinga itu. Nah, singkat cerita saya itu bingung, sampai rumah itu saya bingung, apa yang saya alami ini apa, kok aneh. Kayak orang itu, saya pernah ada satu teman saya lagi jalan-jalan sama saya, terus dia itu kayak bilang, kok aku takut dia. Tapi dia itu nggak ngomong, kayak saya denger. Terus saya bilang, ngapain takut, orang nggak ada apa-apa. Terus dia kaget, dia itu kaget, hah, aku lo nggak ngomong, tapi kok kamu tahu yang tak pikirin apa. Terus saya nggak lama saya jalan lagi sama orang yang sama. Terus saya bilang, ada yang kayak suara lagi di telinga saya bilang, aku itu takut pikiranku mbok baca. Terus nggak usah takut, aku itu lo bukan dukun, aku nggak sakti, ngapain baca pikiranmu. Dia kaget, itu yang tak pikirin. Nah, tapi secara saya nggak sadarin, apa yang saya dapat tadi itu menggerus memori saya. Jadi kayak mulai lebih gampang pelupa. Terus mulai kayak nggak punya hati, lebih tegaan orangnya, terus arogan kayak gitu-gitu. Nah, ini saya singkat, sampai satu titik saya itu kebetulan mama itu bilang, kamu kok nggak pernah ke gereja? Mbok ya ke gereja. Nah, di komunitas itu saya nggak pernah mendengar sama sekali mereka kayak katanya kan menghujat Allah atau apa, saya nggak pernah dengar sama sekali sih. Kalau yang di komunitas yang saya ikutin ya itu nggak pernah sama sekali. Tapi kami dibagi tim jadi saya itu sempat mengepalai satu tim saya itu untuk nyusup ke gereja, untuk mencari celahnya gereja. Nanti ada tim satu lagi untuk eksekusi gerejanya. Jadi gitu, kita kerjanya dibagi tim. Nah, singkat cerita ya kita nggak usah ceritain tentang itu ya, itu nanti memuliakan yang satunya malah. Jadi singkat cerita saya dijangkau sama mama saya, kok nggak pernah ke gereja, saya masuk ke gereja, nyoba. Iya ya, ke gereja besar siapa tahu waktu itu bisa cari celahnya juga. Kan arogan, sombong kan. Nah, ketika saya masuk ke gereja, saya itu duduk bukan di belakang, tapi di tengah-tengah. Itu sampai praise and worship, saya nggak kuat. Kayak ketakutan sekali, kayak bingung. Ngapain sih? Ini kayak ada yang membunuh gitu loh. Takut banget. Akhirnya saya memutuskan pulang. Terus habis itu, minggu depannya saya nyoba lagi kayak gitu, sampai 2 bulan. Pada bulan kedua ini, saya coba kuat-kuatin. Saya duduknya di tempat yang sama, saya kuat-kuatin. Waktu firman, saya itu mau coba berdiri untuk pulang, itu nggak bisa. Kayak kakinya kekunci. Terus pendetanya itu kayak mungkin kerasa ya, dia itu ngomong itu ngadepnya ke saya terus. Terus habis gitu singkat cerita, waktu altar call pun saya nggak bisa berdiri dari kursi. Doa firman, doa berkat saya baru bisa. Saya waktu turun, saya keluar ke ruang konseling, saya cerita. Terus konselornya ini peka, dia tanya, kamu ikut apa? Terus aku waktu itu saya bilang, iya saya ikut komunitas kasih, komunitasnya gini, saya ceritain semua detail. Terus habis gitu dia tanya, kamu sempat mimpi apa awal-awal masuk di situ? Saya sempat mimpi ketemu, saya sebutin satu-satu, ada yang namanya Astaroth, ada yang namanya Asmodeus, ada yang terus dia bilang, kamu tahu nggak kalau itu nama-nama iblis? Nah, pendalaman Alkitab saya itu nggak kuat. Terus dibukain sama dia di Google, iya itu nama-nama iblis. Nah, terus saya dijadwalkan untuk doa pelepasan. Nah, ketika doa pelepasan, setelah doa pelepasan itu berlangsung lama, sampai yang dibilang orang muntah-muntah itu, iya itu saya alami. Terus sampai ke kehidupan sehari-hari saya terganggu sekali.
terganggunya saya mulai nggak bisa tidur itu diteror terus, tiba-tiba sesak nafas, tiba-tiba sakit kepalanya itu luar biasa sakitnya. Terus habis itu saya sempat mau pergi doa malam itu tiba-tiba ban motor saya itu bocor. Terus saya cuma doa, Tuhan, aku ini mau tobat, Tuhan bantu aku. Terus saya taruh motor saya di pinggir jalan, saya jalan sedikit, saya ketemu ada tukang tambal ban lagi tidur, saya bangunin, Pak bisa minta tolong nggak? Ini banku bocor. Oh di mana? Di sini. Dia datengin motor saya, dituntun bareng ke tempatnya itu. Waktu dibongkar, ban dalam saya itu putus, kayak digunting, rapi putusnya. Tukang tambal bannya itu langsung nyebut di agamanya dia. Kaget dia. Ini nggak pernah ada yang kayak gini. Loh, rumahmu di mana? Rumah saya ke tempat bocornya tadi itu jaraknya sekitar 1,5 kilo. Jadi kalau sampai memang putus dari rumah, itu dari rumah sudah nggak bisa dinaikin motornya. Nah, minggunya saya mau ibadah, saya lagi goncengan sama teman saya, mau ke gereja. Itu posisi lagi pelan karena ada bemo berhenti. Saya lagi pelan, tiba-tiba ban saya itu kayak ditarik, jadi kebanting dari motor. Sampai teman saya kaget, ngapain kamu kok tiba-tiba jatuh? Aku sendiri nggak tahu, aku bilang kayak gitu. Dan puji Tuhan cuma luka kecil, saya tetap terusin ke gereja. Nah, gangguan-gangguan itu berlangsung bertahun-tahun, sampai waktu itu puncaknya tahun 2013, saya bilang, waktu itu saya belum nikah, saya sama istri saya itu masih pacaran, saya bilang, aku mau pelayanan, aku mau hidupku benar-benar buat Tuhan, aku gak mau main-main lagi, karena seperjalanan hidupku ini masih naik turun ke kristenanku, aku pengen benar-benar pelayanan, aku pengen kayak ngasih hidupku penuh ke Tuhan, aku bilang kayak gitu, saya bilang kayak gitu. Setelah saya bilang kayak gitu, sebulan kemudian saya kena kanker getah bening, yang besarnya sekitar 14 kali 9 kali 10 dan posisinya di antara jantung sama paru-paru. Saya dan saya harus dirawat di rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit, yang jadi fokus saya adalah bukan kesembuhan. Waktu itu saya cuma mikir, Tuhan, awalnya takut, nggak mungkin dong ada orang divonis sama dokter ngasih tahu, kamu kena kanker. Haleluya, luar biasa, nggak mungkin ada. Saya nggak pernah nemuin orang yang kayak gitu sih. Nggak mungkin ada orang, yes Tuhan, aku kena kanker akhirnya. Nggak ada, nggak ada yang kayak gitu. Nah, waktu itu saya takut awalnya. Nah, waktu saya takut, saya baca Alkitab, itu saya dapat firman tentang Yusuf di penjara. Nah, saya bilang waktu itu sama Tuhan, kalau Yusuf Tuhan bisa pakai di penjara, Tuhan bisa pakai aku di sini. Nah, akhirnya dalam satu ruangan saya dipakai Tuhan untuk mendoakan satu-satu. Saya kadang bawa tongkat, bukan tongkat sakti ya, jadi tongkat infus itu saya geret-geret gitu. Saya doain, saya nawarin. Ada satu kejadian ini unik dan ini saya lihat, jadi gini, ketika saya sakit itu, kenapa saya tetap menjalani itu dengan sukacita? Karena saya merasakan penyertaan Tuhan. Saya lihat mujizat-mujizat itu setiap hari. Banyak orang yang sakit sembuh, ada yang sakit meninggal juga ada. Cuman waktu itu saya merasa, loh Tuhan, ini kok bukan mujizat ya, meninggal. Meninggal pun itu mujizat, orang dilepaskan dari kesakitannya. Kan ininya gitu. Karena di dalam kekristenan, mati itu adalah kemenangan. Kan itu. Nah, ada satu susuk-susuk ya kayak saya bilang, om ini tiba-tiba itu hilang ingatan orangnya. Jadi dia itu nggak bisa ingat ini hari apa, anaknya siapa, dan dia ngalamin apa. Pokoknya dia itu pengen makan ayam terus pulang, ininya gitu aja. Yang dia ingat cuma sampai situ. Bahkan dia nggak ingat istrinya siapa. Nah, lagi diobservasi sama dokter, ini penyakitnya apa, masih belum ketahuan waktu itu. Saya malam-malam, saya lihat yang dampingi saya waktu itu teman saya, karena mama saya harus bekerja besoknya, jadi ada satu teman gereja yang dampingin saya itu bawa tiang diam-diam gitu ke ini, saya bilang ke istrinya, boleh nggak tak bantu doa secara Kristen, kalau berkenan saya boleh bantu, saya bantu doa, saya bilang gitu. Oke. Waktu itu saya nggak ngerti saya harus doa apa, pokoknya disuruh di hati apa, kekristenan yang masih polos ini gitu, disuruh apa di hati, ya udah jalan gitu aja. Saya jalan, dia istrinya kebetulan juga Kristen. Oh ya nggak apa-apa, saya juga Kristen kok. Oh ya sudah, kalau saya tumpang tangan ke kepalanya susuknya kan nggak sopan. Boleh nggak yang tumpang tangan, saya yang doa. Nah waktu itu saya cuma doa, Tuhan, ini di depan AI-nya, bayangin ya, saya doa, Tuhan, aku ini nggak ngerti aku harus doa apa. Tapi Tuhan yang suruh aku doa, aku mau doa. Tuhan, kalau Tuhan boleh izinkan aku minta kesembuhan,
biar kesembuhan ini ada atas susu ini, saya bilang gitu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ainya cuma senyum-senyum sambil ketawa, mungkin lucu, ini doa apa, modelan kayak gini kan gitu. Terus saya kembali, saya bawa tiang lagi, jadi kasurnya kan seberangan, bawa tiang, saya kembali lagi ke tempat tidur. Nah, terus waktu itu saya cuma nyembah itu cuman lagu ini pasti kita tahu semua. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Nah, cuman nyanyi lagu itu, AI-nya itu tiba-tiba doa di sana. Nah, waktu itu saya bilang, memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Nah, waktu part ini saya lihat AI-nya itu nangis. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Nah, saya cuma doa, Tuhan ampuni aku ketika kondisiku ini tidak 100%, aku baru mau Tuhan pakai. Singkat cerita, besok paginya AI-nya ini packing, saya bangunnya rada kesiangan. AI-nya ini packing, AI-nya pulang loh. Saya bilang, AI nggak nunggu diagnosisnya dokter dulu ya. Biasanya kan nunggu dulu dokternya bilang apa, boleh pulang baru pulang. Dokternya kaget, lah susunya kok tiba-tiba ingat semua. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Itu pun saya kaget. Apa karena saya? Bukan. AI-nya bilang terima kasih ya. Saya itu waktu itu langsung ngerasa aneh. Kok terima kasih ke aku? Saya bilang waktu itu, AI saya ini kayak tali yang dilempar ke orang yang lagi tenggelam. AI harusnya bilang terima kasih ke talinya atau ke yang lempar. Nah, kebetulan yang lempar itu Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Jadi saya merasa nggak layak saya dapat ucapan itu. Karena saya ini cuma ngapain sih? Cuma bawa tiang doa, cuma itu aja. Nggak lebih dari itu. Nah, terus singkat cerita, akhirnya saya sadar saya nggak pernah fokus untuk kesembuhan saya. Kebetulan saya punya 2 orang teman, kita bertiga ini punya sakit masing-masing. Jadi bahasa kasarnya kita ini kumpulan orang penyakitan, gitu. Nah, yang satu itu kena jantung bocornya itu bocor 2 cm, dan itu dari lahir. Dia divonis umurnya nggak sampai 20 tahun. Terus yang satu itu kena kista. Kita saling mendoakan, kita nggak pernah fokus ke diri kita masing-masing. Nah, singkat cerita, yang kena jantung bocor itu waktu kita berdoa bertiga, saya itu dapat penglihatan ada jantung itu di atas kepalanya. Saya bingung, apa ini? Saya nggak pernah dapat kayak gitu-gitu sebelumnya. Nah, teman saya ini saya bilangin, aku kok dapat penglihatan kayak gini ya? Bukan jantungmu dibenerin sama Tuhan atau disembuhkan, tapi kamu dikasih jantung yang baru. Singkat cerita, dia besoknya harus cek terakhir untuk operasi. Dia itu dokternya kaget sampai manggil 3 dokter lainnya. Dicek profil jantung yang lama sama jantung yang baru itu udah beda. Itu kerjanya Tuhan. Teman saya yang kena kista, yang harusnya operasi itu tiba-tiba kistanya hilang. Nah, saya waktu dicek masih ada kankernya. Jadi waktu itu saya ngerasa, Tuhan nggak adil, ini 2 orang sembuh cuman aku sendiri. Nah, aku doain siapa lagi? Mosok tak suruh sakit lagi yang 2 orang ini kan nggak mungkin. Waktu itu saya cuma, nah, Tuhan bilang, kesembuhan itu cuma bonus. Saya belajar sesuatu dari situ. Maksudnya kesembuhan bonus, seiring berjalannya waktu, fokusnya itu bukan kesembuhan, tapi pertobatan. Kamu sembuh pun sekarang, suatu ketika toh akhirnya meninggal, cuma memperpanjang umur. Gak ada faedahnya juga. Waktu itu saya mikirnya gitu, oh iya ya. Kalau ditanya masih ngalamin ketakutan, iya. Karena waktu saya sakit itu, papa saya juga kena hidrosefalus. Jadi saya dirawat di satu ruangan yang sama, isinya kayak ruang keluarga jadinya. Wow, family company, bukan. Jadi mama saya jaga papa saya, istri saya jaga saya. Loh, kenapa kok harus dijaga? Karena saya kalau nggak dijaga ucul. Jadi yang saya lakukan ketika saya bosan, saya keluar makan soto di depan. Bosan saya soalnya. Saya pernah mau di kemo itu, mama saya sampai telepon saya, kamu di mana? Saya lagi makan nasi campur di luar. Jadi saya bosan soalnya. Nah itu kenapa saya harus dijaga. Jadi jiwa pemberontaknya luar biasa. Habis itu, dari situ saya belajar. Saya tanya ke Tuhan,
Kenapa sih saya diizinkan lewat ini semua? Kenapa nggak orang lain aja? Jadi ini, kebanyakan kita ini terjebak, dan saya akhirnya beberapa hari yang lalu saya doa juga, saya tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan ketika hari Minggu. Saya dapat sesuatu yang sebenarnya simple, dan banyak kita nggak sadari, dan itu bisa nyeret kita ke penyesatan. Nah, ini bisa ditampilkan, ini touchscreen ini pasti ya. Oh enggak, oh touchscreen ditempel gini. Nah, sharing saya bukan khotbah ya, saya sharing saya adalah tentang menghadapi penyesatan. Gimana sih cara kita menghadapi penyesatan dan terhindar dari penyesatan. Nah, kita coba buka slide pertama. Slide. Oh enggak bisa ya. Oh iya bisa, touchscreen beneran. Hati-hati, terkadang tanpa kita sadari, kita bisa sesat tanpa kita sadari. Nah, apa sih yang bisa membuat kita tersesat? Ini yang saya pelajari juga kenapa banyak orang-orang yang dijangkau di komunitas itu bisa masuk. Itu adalah rasa takut. Rasa takut itu bisa banyak hal. Contoh, ketakutan akan masa depan yang nggak pasti. Ketakutan akan misalkan keuangan. Ketakutan akan sakit penyakit. Berapa banyak orang yang sakit datang ke orang pintar untuk diobati. Ya, kenapa kok disebut orang pintar? Karena kalau buat pesulap, karena yang datang biasanya nggak pintar ini gitu. Nah, mereka pintar karena bisa nipu banyak orang. Dibilang kayak gitu sama anak-anak sulap ya. Itu bercandanya kita. Nah, kita coba baca dulu. Di Yesaya 41 ayat 10 itu ada firman yang berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita baca detail ya, janganlah takut ini bukan saran, ini perintah. Ini perintah Tuhan di luar 10 perintah Allah. Janganlah takut, itu perintah. Ingat ya, jadi kita harus tanamkan baik-baik, janganlah takut, itu perintah. Tapi jangan sampai nanti pulang ketika ke orang tua, aku sudah gak takut lagi sama mama papa. Ya berhikmat ya saudara-saudara ya. Tadi firmannya jangan takut, itu perintah. Tuhan nyuruh aku gak boleh takut kecuali sama Tuhan. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Kan gak mungkin. Jadi gini, takut itu ada banyak hal. Takut dalam arti takut kehilangan hadirat Tuhan, takut kehilangan rasa sayang dari orang yang kita sayangi, atau takut yang seperti apa? Rasa takut dalam konteks yang benar itu bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Kalau orang nggak takut, orang bosan, aku gabut, lompat dari gedung tiba-tiba. Itu orang yang nggak punya rasa takut, biasanya gitu. Itu sudah gini biasanya. Nah, rasa takut yang saya maksud ini adalah, ya kayak tadi kita coba, rasa takut akan kejadian ke depan yang tidak pasti, contohnya akan dapat membelokkan kita dari rencana Allah dalam hidup kita. Banyak orang yang datang ke peramal untuk tahu tahun 2026 ini kayak apa. Yang sering saya dengar, tahun 2026 ini lebih berat dari tahun sebelumnya. Itu ya dari saya kecil sampai besar, kalau ditanyain tahun depan ini apa, pasti lebih berat terus, nggak akan ada yang lebih ringan. Nah, tapi di dalam Tuhan penyertaan itu ada. Ngapain kita harus takut? Toh kalau misalkan memang benar lebih berat, kalau kita ada di dalam Tuhan, mujizat itu masih ada kok. Nah, ya kan, mujizat itu masih ada, nggak ada yang, kan bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Ketika kita berharap ke Tuhan, kita tahu tuntunan Tuhan, kita tahu tujuan hidup kita itu apa, maka kita nggak perlu takut yang ke depan akan terjadi seperti apa. Yang ke depan biar urusannya Tuhan. Kita ngurusin apa yang ada di depan mata. Ingat, terakhir manusia ingin mencampuri Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi biarkan Tuhan yang kerja bagiannya dan kita kerja bagian kita. Abraham sama Sarah, ketika Abraham ingin mengambil bagian Tuhan, disuruh sama Sarah, dia berhubungan dengan gondinya, yang terjadi apa? Perpecahan akhirnya. Menciptakan satu suku baru yang akhirnya memusuhi suku yang Tuhan pingin, yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi jangan campuri apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kerjakan bagiannya kita. Kalau ngomong gampang, kalau jalanin susah, ya memang kita harus belajar. Hidup itu belajar. Kita semua harus sama-sama belajar. Coba next. Nah, di Yesaya 41 ayat 13, sebab akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berfirman kepadamu, jangan takut, aku akan menolong engkau.
Firman-Nya cukup jelas loh. Ini bukan kiasan lagi Tuhan ngasihnya. Banyak juga orang yang misalkan contoh, takut nih aku ndak bisa bayar utang nih. Udah datang ke dukun, mintanya nomor togel. Kalau memang ada orang yang kaya dari judi, bandarnya sudah nggak kaya sekarang. Kenapa bandar-bandar itu kaya? Karena yang main judi kalah semua. Saya nggak pernah dengar nih ada orang yang kaya dari judi. Jadi udah datang ke dukun ini dosa, terus judi pula. Dosanya didobel-dobel. Oh nanti, jadi gini, ada orang yang berkata, oh nggak apa-apa, aku pakai pesugihan ketika nanti memang dijawab nih, togel dapat nomor cair, begitu aku punya uang cukup, aku tobat. Jadi berkat yang Tuhan kasih itu juga nggak bisa digabung dengan berkat yang tidak kudus. Karena kekudusan dengan hal yang tidak kudus itu sifatnya saling berbenturan, tidak akan bisa bergabung. Yang ada akan diringkes dulu semua, akan digantikan dengan hal yang baru. Jadi jangan pernah ngakali Tuhan. Intinya gitu. Kita next. Nah, banyak orang yang tersesat karena keinginan akan jalan keluar yang instan dan bukan dari apa yang Allah kehendaki. Setialah pada bagianmu dan jangan campuri bagian Allah. Percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan dan jangan pernah ragu akan kuasanya. Nah, ini loh, ini saya tulis, keraguan akan hari esok adalah bentuk penistaan terbesar kepada Tuhan. Maksudnya apa? Jadi gini, kita ini percaya, kita bilang kita percaya sama Tuhan, kita percaya sama kuasa Tuhan, kita punya Tuhan, tapi kita masih khawatir besok mau makan apa. Bukannya Allahmu itu Allah yang mencukupi ya. Nah, sedikit sharing juga, apa yang membuat mereka tersesat? Saya mau bagiin, caranya mereka menyesatkan itu pakai firman Tuhan. Benar, iya, firman Tuhan yang dibelokkan. Ambil contoh ya, siapa yang tahu kejadian manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa? Pasti semua tahu ya, kalau nggak tahu, maju ke depan foto sama saya. Tahu semua ya. Nah, jadi Adam dan Hawa ketika makan buah terlarang, dia sudah mendukakan hati Allah. Pertama, manusia pertama ini. Nah, pertanyaannya dari mereka adalah, Tuhanmu tahu nggak sebenarnya kalau manusia ditaruh di Taman Eden, mereka berdua akan makan pohon terlarang. Dari buah dari pohon terlarang ini tadi. Pasti tahu. Kenapa kok tetap Tuhan izinkan dia ada di situ? Jahat dong Tuhan. Jadi, satanik itu ada 3 tipe. Yang pertama ateistik. Ateistik itu merasa Tuhan nggak ada, setan nggak ada. Tuhanmu atas dirimu ya dirimu sendiri. Setan atas dirimu adalah ya dirimu sendiri juga. Jadi dalam kehidupan manusia itu ada yin and yang, sikap baik dan buruk. Ya, dan yin dan yang bukan berarti sayang, bukan. Yin dan yang itu kalau digabung itu menjadi satu unsur kehidupan. Artinya kan gitu. Nah, di ateistik yang diajarkan itu unsur kebaikan ya ada di dirimu sendiri ya dirimu sendiri, yang buruk ya dirimu sendiri. Yang kedua itu teistik. Teistik itu membahas tentang kitab. Jadi dia ada kitabnya sendiri namanya Satanic Bible. Nah, yang ketiga itu adalah Luciferian. Luciferian itu pakai Lucifer Bible. Jadi yang saya ikutin setelah saya sadari itu yang teistik. Jadi pembeloan Alkitab juga tentang membahas fungsinya waktu itu iblis itu apa. Jadi iblis itu mereka anggap iblis itu bukan menyesatkan, tapi iblis berjasa bukain mata Tuhan bahwa manusia yang kamu ciptakan ini cacat. Jadi ada di kitab itu saya ceritakan sedikit ya supaya nanti kalau saya ceritakan detail takutnya sesat semua. Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi di kitab itu diceritakan bahwa waktu manusia diciptakan pertama kali di surga, malaikat ini harus hormat ke manusia, hormat ya. Bukan menyembah, harus hormat ke manusia. Tapi ada satu peraturan di surga, janganlah menyembah Allah lain. Lucifer nggak mau. Lucifer bilang, kita diciptakan dari malaikat ini diciptakan dari hal yang suci, sedangkan manusia ini dari debu dan tanah. Kenapa kita harus hormat? Secara bahan bakunya kita lebih mulia dari ini. Nah, waktu Lucifer disuruh nyembah manusia, Lucifer nggak mau juga karena Lucifer tahu manusia ini cacat. Jadi waktu di surga dulu namanya bukan Lucifer. Lucifer itu artinya bintang fajar. Dari kata lucix dan fer. Itu artinya terang, bintang fajar. Nama aslinya waktu di surga itu adalah Halel.
Itu nama aslinya Lucifer. Iya, diambil dari kata haleluya. Jadi halel itu artinya pujian. Dia malaikat yang membawa pujian ke Tuhan. Atau kalau di bahasa Ibraninya itu Helel. Makanya neraka disebut hell. Diambil dari struktur namanya Lucifer. Nah, dia pengen nunjukin ke Tuhan kalau manusia itu cacat. Cacatnya adalah aku bisa kok nipu manusia untuk jatuh. Lucifer ngirim ular untuk nipu Hawa. Hawa nipu Adam. Akhirnya mereka berdua sesat. Nah, kenapa kok Lucifer yang diusir? Di kitab itu dituliskan seperti itu. Kalau kita tahu kebenarannya, kenapa Lucifer diusir? Karena Lucifer ingin menjadi Allah. Itu jawaban sebenarnya. Terus kenapa kok Tuhan izinkan manusia tetap tinggal di Taman Eden? Karena gini, Tuhan itu bisa nggak sih ciptakan manusia yang sayang ke Tuhan 100% sepenuhnya? Dari awal lahir sampai matinya, dia cuman cintanya sama Tuhan aja. Bisa? Jawabannya bisa. Terus Tuhan bisa nggak sih buat manusia yang dari awal kelahirannya sampai matinya, itu dia benar-benar mengabdinya cuman ke Tuhan? Bisa, bisa. Tapi kenapa Tuhan nggak lakukan itu? Jawabannya simpel, karena Tuhan itu pingin setiap kita cinta ke Tuhan secara sadar, bukan karena dipaksa. Nggak ada orang yang pengen dicintai secara dipaksa kecuali orang yang datang ke dukun pelet untuk melet orang lain. Kan dipaksa kan untuk cinta. Nah, dari situlah mulai banyak ayat-ayat yang dipakai untuk menyesatkan. Contoh lagi, saya kasih satu contoh aja. Contohnya waktu kejadiannya Ayub. Ayub itu kurang dekat apa sih sama Tuhan? Bukannya katanya kalau dekat sama Tuhan itu diberkati ya, dijagai di dalam perlindungan Tuhan. Tapi waktu itu iblis lagi jalan-jalan, iblis dipanggil kan, itu loh orang yang benar-benar cinta ke aku, orang-orang yang benar-benar bersyukur hidupnya. Iya, soalnya mau berkati, iblis kan bilang gitu. Coba kalau enggak, apakah dia akan tetap sama? Nah, dengan gampangnya di Alkitab itu kayak Tuhan kepancing, ya cobaan. Intinya kan kayak gitu. Itu yang dipakai sama mereka. Padahal kalau kita pelajari, nanti ada ayatnya saya juga bukakan. Coba next dulu. Nah, ini saya bahas dulu ya, satu persatu. Jebakan rasa takut, coba poin pertama. Rasa takut merusak sukacita yang Tuhan berikan. Nggak ada kan orang yang takut bisa happy-happy, bisa sukacitanya. Kayak tadi misalkan WL-nya, ibunya WL-nya, senyumnya luar biasa tadi. Saya suka sekali. Jadi nggak mungkin kalau WL-nya lagi ngalami ketakutan, kecemasan, dia bisa sesukacita itu ketika mimpin atau ketemu saudara seiman, pasti akan murung terus. Sukacita hilang. Kedua, rasa takut membuat fokus kita ke Tuhan itu berubah. Akhirnya kita fokus cuma ke masalah kita. Kita nggak fokus lagi sama panggilan yang Tuhan berikan ke kita. Ketiga, rasa takut membuat emosional yang positif tadinya menjadi negatif. Banyak orang yang takut ditagih-tagih utang sama debt collector misalnya. Ketika nanti sama istrinya diajak diskusi tentang apa, marah. Ngamuan jadinya orangnya, terus gampang depresi, stres, akhirnya pandangan kosong, dipanggil nggak bisa noleh kan gitu. Nah, terus keempat, rasa takut merusak karakter kita sebagai anak Allah. Kita lupa kalau kita ini anak Allah. Kita dikasih otoritas sama Tuhan. Poin kelima, rasa takut akhirnya merusak gambar diri kita. Ini jebakan yang iblis kasih supaya kita tersesat. Kita dibuat lupa kalau kita ini sebenarnya anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Kita dibuat lupa, gambar diri kita rusak, akhirnya kita nggak tahu siapa diri kita. Kita gampang diseret akhirnya sama iblis. Poin berikutnya, rasa takut membuat putus asa. Ini yang membuat orang banyak bunuh diri. Stres dikit bunuh diri. Dia takut misalkan diputusin, punya pacar, diputusin terus takut. Aku takut ke depan aku nggak bisa menghadapi hidupku tanpa dirimu. Wah, biasanya kan gitu kan. Terus habis gitu dia nulis status di senja ini. Biasanya kan gitu. Aku merasakan aku kesepian, padahal aku di tengah keramaian, terus lompat. Habis gitu kan gitu. Nah, rasa takut adalah celah terbesar untuk penyesatan. Kelihatannya kecil. Berapa banyak orang yang takut akhirnya datang ke dukun kan, yang tadi saya bahas. Di rumahnya ada pocong, terus takut manggil dukun. Duk, di situ ada pocong, aku takut manggil dukunnya. Tak usiri pocongi.
Pocongnya minggir jadi kuntilanak. Ada lagi nih kuntilanak ini serem. Nggak selesai-selesai nanti genderuwo. Nanti pocong batch 2 kan gitu. Kuntilanak 2.0. Jadi akhirnya nggak selesai-selesai. Nanti datengin dukun lain. Oh, ini dari dukun yang lama ini dibawain lagi nih. Setannya nyantol di sini. Diusir lagi, nanti datang lagi. Nggak akan selesai. Lingkaran setan. Jadi setan ada di lingkaran setan. Jadi setan kuadrat. Ini setannya. Nah, dari situlah kita bisa tersesat pelan-pelan. Kalau ada orang satanik lewat, dia akan bilang, oh rumahmu ada setan ya. Tak usir, langsung hilang. Nah, kamu nggak bisa sih karena kamu kan nggak kuat, ikut aku loh. Jawabannya cuma gitu, sesimpel itu. Kalau kamu lagi ketakutan, oh kamu diputusin pacarmu ya, kamu takut nggak bisa balikan, ikut aku, tak bantu balikan. Mereka kayak seakan-akan menghadirkan jalan keluar. Oh kamu lagi sakit ya, datang aku, tak bantu. Bisa dibantu lewat biaya pengobatan dan sebagainya. Mereka jawabannya simpel. Kamu kalau ke gereja yang dilakukan pendetamu apa sih? Cuman paling tak bantu doa. Itu aja nggak usah pendetamu. Kamu jalan-jalan ketemu orang, bantu aku doa ya. Iya, dijawabin gitu mungkin sama orangnya atau mungkin ya siapa kamu ya mungkin gitu. Tapi kalau kamu ngomong dibantu doa, itu semua orang juga bisa. Yang penting kan tindakan. Nah, mereka itu become a hero awalnya. Jebakan mautnya mereka di situ. Memanfaatkan ini tadi semua. Jadi hati-hati kalau punya rasa takut. Punya rasa takut itu wajar nggak? Wajar. Kita manusia punya rasa takut wajar. Tuhan Yesus waktu mau disalib pun dia ketakutan sampai keringatnya keluar darah kan. Wajar. Yang nggak wajar ketika ketakutan itu mempengaruhi karakter dan kualitas hidupmu. Itu perlu ditandatanyai. Kenapa sampai seperti itu? Apakah Roh Kudus sudah nggak nyaman tinggal di dalam kita? Koreksi jam doamu. Koreksi apa yang kamu lakukan setiap harinya. Koreksi hubunganmu dengan sekitarmu. Koreksi hubunganmu dengan Tuhan. Itu seperti apa? Nah, next. Di setiap masalah yang kita hadapi, ingatlah ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan di setiap masalah yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang lebih besar. Nah, di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di ayat ini saya mau tanya, ada nggak janji Tuhan untuk memberikan jalan keluar langsung, instan? Nggak ada. Allah kita itu Allah yang suka proses. Jadi kalau sampai kita menghadapi sesuatu, percayalah di balik itu semua ada proses yang Tuhan ingin kita lihat. Di endingnya itu membawa kemuliaan. Saya sering bilang, kalau ada teman saya lagi stres, lagi sedih, terus merasa putus asa, saya bilang, kamu sekarang boleh kayak gini. Coba kamu suatu hari nanti ya, ingat-ingat hari ini, kamu akan malu dengan hari ini. Akan kejadian hari ini. Kamu akan malu. Kenapa kamu sampai meratapi segitunya? Bahkan ada teman istri saya waktu itu sempat sharing ke saya, intinya dia harus patah hati. Waktu itu gitu. Saya ini orang yang cuek, saya tidak pernah merasakan patah hati. Saya cuek, bener. Karena mungkin kehidupan saya yang saya kan anak tunggal tadinya, terus saya terlalu happy orangnya, saya selalu berusaha sukacita apapun yang terjadi. Jadi saya ditemukan sama orang kayak gitu, yang maksudnya orang yang melankolis sekali. Saya harus memberikan cara. Saya cuma bilang, kamu ingat hari ini, ingat kejadian jam ini, suatu hari nanti ketika masalahmu selesai, aku pengen tahu pendapatmu tentang hari ini itu apa. Dia telepon saya waktu masalahnya selesai. Iya ya, aku malu kemarin aku nangis sampai segitunya. Iya kan? Orang bilang ketika putus misalkan, ini yang sering terjadi ya, yang sering disesatkan anak-anak muda yang lagi patah hati. Jadi kalau yang putus biasanya disesatkannya adalah tentang waktu patah hati, orang itu nggak akan bisa berpikir secara rasional. Makanya banyak orang yang terjebak di narkoba, terus di dunia dugem, dunia gembala bukan, dunia gemerlap. Jadi terjebak di situ dan biasanya kan mabuk-mabukan, kan kayak gitu. Nah, ketika mereka mengalami hal itu, ya komunitas saya waktu itu datang ke mereka, menjanjikan jalan keluar. Oh kamu stres ya, kamu nggak ada, kamu tenang aja, orang yang sayang kamu bukan cuma satu, kita semua mengasihi kamu. Jadi mati satu tumbuh 1000, kasarnya kayak gitu. Itu yang menyesatkan. Nah,
Kebanyakan orang nggak sadar waktu mereka dalam pikiran yang kalut tadi diajak kayak gitu ya otomatis mereka akan mau. Oh iya ya, aku butuh yang kayak gini, aku butuh komunitas yang benar-benar bisa nge-refresh pikiranku, bisa benar-benar tahu aku seperti apa. Orang nggak ada yang ngerti aku. Hatiku itu rapuh seperti kapas yang kena air. Kayak hatiku ini umpama ya, kayak emping yang nyemplung warawon, gampang hancur kan gitu. Enggak, ya kan biasanya orang-orang kan kayak gitu. Jadi bahaya sekali ketika orang-orang yang seperti itu, ketika orang gereja lihat dan mereka cuek, dan kita cuek sama orang yang kayak gitu, itu bahaya. Justru orang yang kayak gitu itu butuh kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan untuk support mereka. Kadang yang terjadi apa? Ketika ada orang yang lagi dalam masalah, itu diceritai misalkan ada jiwa baru nih lagi stres duduk belakang, terus ditanyai, ada asyir biasanya kan, asyir datang. Kalau di gereja kan gitu, asyir datang, oh ya boleh kenalan namanya siapa, oh nama saya Laras misalkan gitu, Laras nama panjangnya siapa, Laras panjang, oh bukan, jadi nama saya Laras, saya ini lagi, kamu lagi ada masalah apa, boleh nggak cerita, biasanya kan kalau asyir gitu. Nah kalau di gereja bisa kayak gitu, kalau di luar bisa nggak kayak gitu? Ketika ada teman mungkin, kalau di gereja mungkin kayak gitu, tapi kalau di luar biasa yang terjadi apa? Ketika ada teman yang ada masalah, lebay kok, nah aku nih masalah lo ya abot biasa gitu. Malah cerita sendiri, malah adu masalah, berat-beratan masalah. Kon mek ditinggal bojomu tok, wis stres. Aku gak duwe sapa-sapa biasa gitu. Nanggep enggak poinnya? Malah ngadu masalah. Jadi bukan meringankan masalah, masalahnya diadu malah. Abotan aku kan nangis berdua akhirnya. Tangis-tangisan. Iyo sakno. Ya, biasanya gitu. Nah, itu yang porsi itu yang sering kali orang Kristen lupa tugas mereka. Kalau kamu mau jadi berkat, jangan cuma di dalam gereja. Di gereja, orang jahat pun akan jadi baik. Jadi terang jangan di tempat yang terang, itu firman Tuhan. Percuma kalau misalkan kamu terang di tempat yang terang, buat apa? Nggak mungkin ada orang yang nyalain lampu jalan di siang hari, kecuali mendung gelap. Tujuannya kita nyalain lampu biar apa? Biar terang. Kan gitu. Kalau mau jadi terang di tempat yang gelap, bukan berarti kita mendatangi tempat yang gelap dengan sengaja. Oh ini tempat dugem, tak jangkau aku masuk. Bukan kayak gitu caranya ya. Maksud saya adalah ketika kita lihat, kita harus lebih peka dengan orang-orang sekitar kita. Karena penyesatan sekarang itu lagi kenceng-kencengnya. Dan yang diincar itu anak-anak muda. Dan saya tahu ketika, ini kan di live di YouTube juga ya, ketika nanti ada yang lihat dari Satanik, saya tahu mereka pasti nggak akan suka dengan ini. Saya bongkar, mereka ngincar anak-anak muda. Karena potensi anak-anak muda itu lebih besar. Kok bisa? Anak-anak muda kalau nemu komunitas yang bagus, biasanya ngajak temennya. Ketika dia ngajak, ada sangu yang dikasih. Waktu zaman saya, ketika saya ngajak satu orang, itu saya dapat 500.000. Tapi bukan kayak MLM ya. Kalau MLM nanti bahwa saya ngajak, saya tetap dapat enggak. Kalau saya ini bahwa saya dapat, dia yang dapat, saya enggak dapat. Kayak gitu. Jadi kayak dia dikasih sangu, kamu pengen apa? Dicukupi semua. Terus kayak misalkan ditanyain, ada nggak sih ritual seks di situ? Ada, tapi nggak diwajibkan. Kalau di komunitas saya ya, kalau mau ya silakan, kalau enggak. Karena kenapa kok banyak orang yang akhirnya melupakan norma-norma itu tadi? Karena mereka sudah mendoktrin kita. Loh, kamu lo lihatan sapi kawin aja nggak apa-apa loh. Kamu kawin kok harus repot-repot ngurus surat nikah, ngeluarin biaya besar dan lain sebagainya, harus ke gereja. Nah kita itu disamain sama sapi saudara, disamain sama kambing, dikira hewan ternak. Tapi analoginya mereka itu pakai kayak gitu, binatang aja loh. Itu kan kebutuhan biologis, jawabannya mereka gitu. Jadi nggak ada salahnya kok, selama suka sama suka. Kalau nggak suka ya nggak boleh. Itu yang dipakai sama mereka. Tapi kalau ditanyain dipaksa enggak? Kan ada beberapa yang kesaksian, oh di tempat gue ini dipaksa. Kalau waktu di tempat saya itu enggak, bebas. Mau cowok sama cowok, cowok sama cewek, cewek sama cewek itu bebas. Yang penting suka sama suka, ininya gitu. Nah, singkat cerita, banyak juga orang Kristen yang lupa bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu punya satu tugas penting, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Berapa banyak orang yang cuma menyimpan kekristenannya untuk dirinya sendiri. Aku nggak ngurus kon gereja, nggak sepenting aku gereja. Banyak kan yang kayak gitu. Kelihatannya simpel. Aku gak ngurus batonggoku iki nang ngarepku kora-kora pikiringe pecah kabeh, sing penting aku budal gereja. Padahal sifat yang cuek itu tadi itu menjadi satu celah untuk iblis masuk.
menjangkau orang yang tadi nggak kamu jangkau. Nah ketika itu terjadi ya sudah, sesatlah lingkunganmu. Nah kita coba baca next slide. Ya ini tadi sudah. Nah terus yang tadi kita saya membahas tentang ketakutan orang, tentang masa depan, tentang jalan keluar atas setiap masalah, itu sebenarnya sudah ada kuncinya saudara. Di Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita coba perhatikan ya. Indah pada waktunya, hurufnya itu pakai huruf kecil loh. Bukan huruf besar loh. Kan biasanya indah pada waktunya. Nyanya huruf besar itu berarti artinya Tuhan. Coba dibuka di Alkitab. Nyanya itu huruf kecil. Artinya Tuhan tahu waktu kita. Tuhan lebih tahu daripada kita sendiri. Percaya aja. Meskipun berat, percaya aja. Saya punya satu teman saya ini kehilangan kedua orang tuanya di saat yang berdekatan. Waktu saya ketemu di gereja, dia itu orangnya masih sukacita dan melayani loh, pelayanan loh. Terus saya tanya, kok bisa sih kamu sekuat itu? Jawabannya dia gini, kalau secara manusia berat. Tapi aku percaya Tuhan itu punya rencana yang lebih besar. Mungkin kalau papa mamaku ini masih hidup, dia akan sakit-sakitan dan menderita. Lebih menderita dari sekarang. Nah, karena sekarang diambil, mama papaku enggak perlu sakit-sakitan, enggak perlu ngerasain susahnya dunia, dia bilang kayak gitu. Iya, masuk akal ya. Dan itu menguatkan saya, dan akhirnya waktu tahun 2021, papa saya harus meninggal karena terkena COVID. Nah, saya memakamkan sendiri, mama saya masuk di rumah sakit, mama saya kena COVID bareng sama papa saya. Waktu saya memakamkan papa saya ditanya sedih-sedih, tapi saya nggak nangis. Karena saya tahu papaku sudah enak, papaku sudah ketemu Tuhan Yesus. Banyak orang kan yang akhirnya kepahitan sama Tuhan karena kehilangan orang yang dicintai. Jadi intinya Tuhan itu cuma buat sasaran tembak, buat salah-salahan. Karena ketakutanmu tadi, Tuhan yang buat salah-salahan, takut menghadapi masalahmu. Ini Tuhan jahat, langsung ngejudge-nya gitu. Nah, ketika kamu berpendapat Tuhan jahat, komunitas ini masuk, Tuhanmu jahat loh, ikut aku aja. Iya memang Tuhanmu jahat, bukti ini loh, kamu ini udah itu bener kok dikasih masalah, nggak dapat jalan keluar kan, kita ngasih jalan keluar. Tapi yang mau dicuri sama mereka itu jiwa kalian. Tujuan mereka itu mendukakan hati Tuhan, karena mereka sudah kepahitan sama Tuhan dulu. Iblis sudah kepahitan kan, diusir. Nah, next slide. Setiap manusia memikirkan apa yang terbaik, tetapi Tuhan merancangkan apa yang sempurna dan berkenan. Kita pasti menginginkan apa yang terbaik untuk kedepannya. Siapa sih yang pengen? Aku tahun depan pengen bangkrut? Nggak ada, nggak mungkin ada. Aku pengen tahun depan ini aku punya resolusi ABCD, dan itu semua saya tahu itu hasil dari apa yang terbaik yang kita inginkan. Tapi ingatlah, Tuhan itu punya hal yang lebih dari apa yang kita ingin. Tuhan tahu kok apa yang kamu butuhkan. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang kamu inginkan. Tuhan tahu semua. Kenapa kok ada orang yang dikasih, ada yang enggak? Nah, ada orang yang sudah siap menerima berkat itu, ada orang yang belum siap. Kalau orang yang belum siap, dapat berkat biasanya jadi sombong, terus akhirnya jadi batu sandungan. Tuhan enggak mau itu. Ketika Tuhan memastikan waktunya yang tadi dimaksud adalah ketika kita sudah siap terima berkat itu, maka berkat itu akan Tuhan kasih langsung ke kita. Itu yang dimaksud. Nah, next slide. Ini, tadi saya bilang tentang Ayub kan. Ayub kenapa? Ayub ini ketika sudah dia dibilang orang yang suka bersyukur, dia cinta sama Tuhan, kenapa kok masih bisa dicobai oleh iblis? Ayub sendiri bilang di Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Iblis melakukan segala cara agar kita jauh dari Tuhan, dan iblis menawarkan segala cara agar kita jatuh dalam genggamannya. Jadi gini, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Ayub itu selalu melakukan pentahiran ketika anak-anaknya pulang dari ladang. Nah, pentahiran yang dilakukan Ayub karena ketakutannya Ayub ketika anak-anak ini ternyata tadinya, kan Ayub kan nggak sama-sama mereka terus. Ketika melakukan dosa, Ayub nggak tahu anaknya nanti dihukum mati, anaknya mati nanti. Zaman dulu kan gitu, mendukakan hati Tuhan, mati langsung di tempat. Nah, Ayub takut itu, makanya melakukan pentahiran. Dan Ayub selalu memberkati kayak harta miliknya juga, karena dia takut suatu hari ini nanti hilang.
itu yang dia takutkan, dia ambil sendiri, yang dia tuai. Nah, kalau di dunia sekuler kita tahu apa yang disebut dengan law of attraction. Pernah dengar nggak? LOA. Nah, ketika kita selalu membicarakan hal yang baik, hal baik itu datang. Sama. Itu prinsip kerja surga juga. Kamu yakinlah seakan-akan kamu sudah mendapatkannya, itu yang namanya iman. Percayalah bahwa kamu seolah-olah kamu sudah mendapatkannya. Nah, coba next slide. Terus di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, pengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang digandaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacita senantiasa ini juga bukan saran loh, ini perintah. Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Tapi ingat, berhikmat juga. Jangan sampai ada misalkan ada temen nih lagi dalam musibah, wah bagus kamu kena musibah, bukan kayak gitu. Yang ada bukan sukacita, malah sama teman kita berantem. Kamu harus tetap tertawa di dalam penderitaanmu, yang enggak kayak gitu. Bersukacita itu ketika kita hadapi masalah, kita mengucap syukur. Coba di next poinnya. Bersukacita ketika kita menghadapi masalah adalah bentuk kematangan iman kita. Orang yang selalu bersukacita itu yang biasanya dihindari sama komunitas ini. Karena kalau misalkan di perdukunan kuno itu yang saya pernah baca, orang yang nggak bisa disantet itu orang yang selalu sukacita. Orang yang gembira terus itu nggak bisa disantet. Terus yang kedua, berdoa adalah bentuk komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Doa memang tidak menyelesaikan masalah, tapi doa dapat memberikan kekuatan kita agar kita kuat menghadapi masalah. Jadi gini, banyak orang yang berkata, aku doa masalahku kok nggak selesai. Kalau masalahku selesai karena doa, itu mujizat. Kalau belum selesai, paling nggak doa ini menyiapkan kita untuk menghadapi masalah kita. Fokusnya kita doa. Kenapa kok kadang-kadang kita doa itu nggak dijawab? Saya mau tanya, siapa yang di sini doa? Nggak ada yang doa, angkat tangan dong yang doa. Yang nggak pernah doa maju ke depan foto lagi sama saya, nggak doa ya. Jadi gini, saya mau tanya, kita ambil contoh ya, doa makan. Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Biar makanan ini menjadi kekuatan untuk tubuh jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, misalkan gitu. Oke, saya mau tanya, doa itu artinya apa sih? Komunikasi kan. Kalau komunikasi itu artinya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita. Kalau tadi itu komunikasi apa laporan? Laporan. Setuju ya sampai sini ya? Banyak orang yang gak sadar itu. Orang itu sering cerita ke Tuhan, Tuhan aku ini punya masalah, aku ini dibenci sama teman-temanku, aku ini selalu menghadapi masalah, aku ini dibully dan lain sebagainya, aku ini lagi ada masalah ekonomi, aku ini lagi sakit. Tapi kita nggak pernah mau dengar Tuhan ngomong apa. Saya juga nggak pernah baca di firman Tuhan, Tuhan itu bilang kalau kamu ada masalah, kamu cerita terus ke aku, enggak. Tuhan nggak mau kita bicara tentang masalah kita. Karena Tuhan sudah tahu masalah kita, tapi Tuhan mau kita bicara ke masalah kita supaya masalah kita itu berhenti. Tuhan sudah ngajari kita ketika Tuhan meredahkan badai kan. Tuhan kan nggak bilang waktu itu Tuhan nggak ngajar kita doa, Bapak ini loh ada badai, ya apa yang ngadepinya, enggak kayak gitu. Tuhan bicara, Tuhan mengerti badai dan badai itu diam. Itu yang sering kita lupakan. Ketakutan tadi membuat kita lupa kita punya otoritas yang Tuhan kasih. Yang lebih lucu lagi yang saya sering hadapi adalah orang Kristen nih pulang malam-malam lewat jalan angker bahasa rohan. Ngapain? Setan nggak tahu bahasa rohmu. Setan nggak ngerti kamu ngomong apa. Percuma. Sorry itu sih percuma. Bahasa roh fungsinya itu membangun hubunganmu sama Tuhan supaya doamu tadi nggak dicuri sama iblis. Iblis yang di udara itu salah satunya namanya Astarot. Itu salah satu penguasa di udara yang biasanya menghambat doamu. Bahasa roh ini artinya ketika kita bahasa roh, dia itu nggak bisa ngambil itu. Karena bahasa roh itu yang bisa tahu artinya cuma rohmu sama Tuhan. Kayak kode khusus. Nah, banyak juga orang Kristen kalau misalkan kebelet pipis gitu di pohon, amin mbak, izin pipis. Ya kalau izin jangan sama setan, izin sama yang punya pohon. Pak saya mau pipis boleh nggak di pohon bapak? Kan gitu. Nggak usah sama setannya ya, pipis aja ya. Kalau bisa jangan di pohon, cari pom bensin kayak atau apa, kan bau semua kalau di pohon. Banyak orang itu terjebak sama mitos zaman dulu.
Ya kan, jadi banyak akhirnya mitos itu ditunggangi oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya dukun, seakan-akan menjadi sakti. Contoh, rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate itu yang tinggal di situ nanti bakalan sial dan lain sebagainya. Rumah saya itu tusuk sate, saudara-saudara. Saya sengaja beli itu. Saya tahu, saya dibilangin sama developernya. Ini rumah tusuk sate loh, yakin mau dibeli? Yakin, saya bilang gitu. Yakin saya beli. Ketika saya beli rumah itu, orang-orang bilang, beberapa teman saya datang, wah, bahaya loh kamu ini beli rumah tusuk sate. Bahayanya satu yang aku percaya, bro. Bahayanya kalau ada orang mabuk, mobilnya masuk ke rumahku. Cuman itu. Di luar itu aku enggak percaya. Buktinya apa? Di rumah saya tidak ada satupun perabotan saya yang saya beli. Yang saya beli itu cuman sofa, gorden, sama lemari. Sisanya dikasih semua. Mana katanya sial? Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Ketika berkat itu datang dari Tuhan, iblis nggak bisa ambil. Tuhan itu nggak pernah cabut berkatmu. Yang saya kenal dari Tuhan saya adalah Tuhan itu menghold berkatmu karena kita belum siap. Kalau kita siap, berkat itu akan diturunkan kok. Jadi nggak ada berkatmu dicabut sama Tuhan. Tuhan nggak sejahat itu. Tuhan itu penuh kasih. Allah kita Allah yang penuh kasih. Katakan amin. Katakan kiri kanan kalian. Kamu diberkati Tuhan lebih. Nah, mengucap syukur itu dapat membuat kita memandang satu permasalahan dengan sudut pandang kebenaran. Jadi banyak orang yang fokusnya cuma masalahnya, dia lupa bahwa di balik setiap masalah itu Tuhan menyertai. Penyertaan itu beda sama tuntunan ya. Saya kasih tahu lagi, penyertaan itu beda sama tuntunan. Nah, saya kasih demonstrasinya ya. Korobi boleh ke sini sebentar. Nah, ini saya kasih perbedaan. Ini penyertaan sama tuntunan. Kalau penyertaan, kasih tepuk tangan dong untuk pastor kita. Ganteng sekali orangnya. Jadi kalau tuntunan itu gini, saya pegang tangannya Korobi, saya jalan duluan. Ini tuntunan. Kalau penyertaan, kita itu jalannya bareng. Itu penyertaan. Nah, terima kasih Korobi. Kasih cuma contoh sebentar. Jadi Tuhan itu menjanjikan kita penyertaan, bukan cuma tuntunan. Tuntunan Tuhan adalah Tuhan itu tetap berdiri di samping kita diarahkan, kita mau belok kemana. Jadi Tuhan itu tetap ada bareng kita. Itu yang saya tahu tentang Tuhan saya. Nah, next. Mengucap syukur membuat kita tenang dalam menghadapi masalah. Saya juga tulis, kalau nggak salah di slide berikutnya coba. Next slide. Karena cara paling ampuh melawan ketakutan adalah agar kita tidak sesat adalah mengucap syukur senantiasa. Next juga. Sukacita tidak perlu diusahakan saudara-saudara. Yang perlu diusahakan adalah mengucap syukur. Ketika kita bisa mengucap syukur tentang apa yang ada. Kita misalkan contoh nih, kita punya masalah. Bangun pagi upayakan mengucap syukur. Ini yang saya lakukan ketika saya kena kanker ya. Saya waktu itu kena kanker, saya ditanya ngadepi ketakutan, iya. Ketika saya bangun pagi yang saya lakukan adalah saya mengucap syukur. Tuhan terima kasih kalau aku masih boleh bangun. Aku masih boleh beraktivitas. Meskipun aku tahu aku masih punya penyakit. Tapi aku percaya Tuhan sertai aku untuk melewati ini semua. Nah, next. Karena dengan mengucap syukur maka sukacita akan mengikuti. Amen. Sukacita itu mengikuti, jadi nggak perlu kita kejar. Ketika kita sudah punya sudut pandang yang benar tentang masalah itu nggak akan sebesar yang seperti yang kita alami kok. Menurut saya setiap manusia itu hebat karena bisa bertahan sampai titik yang sekarang. Nggak semua orang loh bisa. Ketika menghadapi masalah yang kalian hadapi itu mereka bisa bertahan. Banyak yang memutuskan ketika lagi stres, lagi ada masalah, nggak mau ke gereja, nggak mau ibadah. Nah saya ini merasa lucu itu ada orang yang badannya masih sehat tapi memilih ibadah online, mager. Terus habis gitu disambi masak. Ya kan, biasanya kan gitu. Jadi memanfaatkan itu namanya teknologi ya kan gitu kan. Memanfaatkan teknologi yang niatnya katanya kesannya bagus, padahal kamu jadi gini loh, ibadah online itu boleh kalau memang kita benar-benar dalam kondisi nggak bisa ke gereja. Contoh, kamu lagi tinggal di satu tempat yang kiri kanannya ini lagi ada acara kawinan, kita nggak bisa lewat, ya udah terpaksa itu online. Tapi selama bisa, ya datanglah ke gereja, jangan hindari komunitas rohani, supaya kamu nanti tahu apa yang menjadi kebenaran dan keinginan hati Tuhan yang untuk kita lakukan setiap harinya. Banyak orang kan ya sambil masak, terus nanti habis gitu masaknya gosong. Misalkan masak tempe.
Terus habis itu masak ayam, tempenya jadi, ayamnya gosong. Terus habis itu disajiin, ini ayam bakar. Wah, ini levelnya sudah lebih daripada ayam bakar. Ayamnya level kremasi. Jadi gitu. Tadi aku dengerin firman Tuhan, wah aku sampai Tuhan aku nggak fokus. Akhirnya seakan-akan Tuhan berutang. Tuhan utang ayam 1 sama aku. Aku tadi dengar firman loh, Tuhan ayamku gosong. Enggak kayak gitu. Jadi kalau memang kita ibadah online pun, ibadahlah dengan benar-benar khusyuk. Fokuslah dengan apa yang menjadi firman hari itu. Ikuti dari awal. Bahkan ada yang menurut saya lebih lucu lagi. Udah ikut ibadah online, onlinenya telat juga. Wis online telat, datang ke gereja telat itu nemen. Ini online sih telat pisan. Karena aku ini datang, pasti aku ibadah, tapi ya mohon maaf ya, tadi itu aku sibuk, alasannya mesti gitu. Tadi itu aku mau buka handphoneku nge-lag. Nah, kalau kamu tahu handphonemu nge-lag, memang kamu harus online saat itu ya. Online lah beberapa menit sebelum jam ibadahmu dimulai kan biasanya ada countdown-nya kan. Nah, itu kan kamu bisa standby dulu. Coba next slide. Setelah ini saya mau bongkar sedikit-sedikit juga tentang satanik. Mengucap syukur akan mengubah hidup kita yang tadinya kita hidup karena mujizat menjadi hidup di dalam mujizat. Tahu bedanya nggak? Hidup karena mujizat dan hidup di dalam mujizat. Hidup karena mujizat itu cuman kita bangun pagi, terus kita bisa aktivitas sehari, terus malam kita tidur lagi, besok bangun lagi. Itu hidup karena mujizat. Banyak kan orang yang hari ini tidur, terus besoknya udah nggak bisa bangun. Bersyukurlah bagi Anda yang mengalami susah tidur daripada Anda susah bangun. Ya kan? Kan orang susah tidur masih bisa bangun, bersyukur. Aku tadi malam nggak bisa tidur, aku stres. Tuhan jahat, langsung gitu lagi. Enggak, bersyukurlah. Kamu tadi malam nggak bisa tidur daripada kamu pagi-pagi nggak bisa bangun. Kita tetap mengucap syukur dalam hal. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Waktu itu saya juga belajar kok apa yang harus aku syukuri ketika aku dalam kondisi kena kanker yang hidupku cuma 50-50 waktu itu. Mungkin mengucap syukur aku masih dipakai Tuhan, Tuhan masih punya rencana dalam hidupku, Tuhan mau masih pakai aku besar dan lain sebagainya. Coba next slide. Nah, ini poin-poinnya, boleh difoto. Pertama, jangan takut dan tetap tenang. Resepnya supaya ini resep pertama biar nggak sesat. Poin kedua, bersukacita dalam Tuhan, setia dalam iman doa, setia dalam iman dan pengharapan dan mengucap syukur. Poin yang terakhirnya. Oke, jadi gini, saya juga mau bongkar. Nanti di ibadah ke-4 berarti saya mau bongkar bagaimana sih sosmed itu menjadi sarana untuk penyesatan sekarang. Berapa banyak orang yang sekarang lebih sering scroll TikTok dibanding baca firman. Aku tadi malam ketiduran padahal aku buka handphone mau baca Alkitab, aku baca TikTok, baca berita, gosip, ini perselingkuhan tentang ini. Akhirnya manusia, orang-orang zaman sekarang dipaksa menormalisasi hal itu. Kalau orang lupa atau orang yang nggak tahu tentang berita yang lagi tren, kurang gaul orang, nggak seru, ya kan? Nah, itu salah satu bentuk penyesatan juga. Banyak media yang mereka pakai kok untuk penyesatan itu. Terus yang saya alami ketika saya bertobat, itu poin utamanya adalah hubungan saya sempat sama teman-teman saya ini rusak. Nggak tahu kenapa tiba-tiba teman saya itu benci sama saya. Jadi iblis itu nggak akan mau ketika kamu lepas dari genggamannya, itu kamu kembali ke Tuhan, itu nggak mau. Lebih baik kamu ngambang atau balik lagi ke iblis, cuman itu. Jadi waktu penyesatan yang saya alami itu saya sebenarnya dari awal itu saya nggak tahu kok kalau itu komunitas setan, sampai yang tadi saya cerita saya tobat. Saya akhirnya benar-benar tahu ternyata yang selama ini datang ini kayak gini. Mereka itu ada yang namanya sigil itu ada lambangnya sendiri-sendiri. Jadi nah ini, bisa nggak sih orang manggil iblis saat itu juga iblisnya datang? Enggak jawabannya, untung-untungan. Jadi kalau memang iblis kan sifatnya menggembara nih. Kalau pas lewat, kamu panggil dia datang. Kalau enggak. Karena dia tidak omnipresent. Yang omnipresent, ini bagi kaum pria, yang omnipresent itu cuma 2. Pertama Tuhan, kedua istri. Istri itu ada dimanapun kita berada. Ya, istri saya juga gitu, saya dimanapun omnipresent dia. Saya nggak usah panggil, datang, sudah tiba-tiba di sebelah saya. Apalagi kalau saya mau beli alat musik nih, hobi, langsung ada suara gitu. Itu menggetarkan hati. Jadi bagi orang-orang yang takut sama setan, kalau saya lebih takut sama istri, itu lebih serem. Pocong ketemu istri saya sungkem loh, beneran takut dia. Dia takut karena urapannya, bukan karena dia lebih serem. Enggak, cantik loh istri saya, asik. Cie istri siapa?
Jadi, saya hari ini tujuannya gini. Banyak orang yang tersesat sama perdukunan dan tertipu sama perdukunan. Saya mau setiap kita sadar bahwa jalan keluar setiap masalahmu cuma satu, Tuhan. Ini ya gitu. Jadi nanti Ko Robi sudah bilang ke saya, mau nggak untuk doa pelepasan untuk menyiapkan hatimu, hati jemaat-jemaat ini untuk di tahun 2006 kita punya resolusi dalam hidup dalam kebenaran. Oh ya boleh, itu ide yang bagus menurut saya. Terus mungkin kita merasa loh ini kan gereja kecil, justru gereja kecil itu menjadi sasaran empuk loh buat mereka. Yeah. Yang diserang satu, pendoa. Pendoa pasti akan diserang. Pendoa, ketika pendoamu runtuh, tidak ada lagi yang berdoa, disitulah gerejamu akan mengalami kehancurannya pelan-pelan. Jadi kalau misalkan ditanyain kenapa kok enggak yang di mimbar dulu, di mimbar itu paling gampang diserangnya, yang paling susah dulu ditembusnya. Karena tujuannya pendoa itu adalah mengcover gereja. Cover gereja, kalau sudah ditembus, dalamnya akan dimasuki. Kenapa kok di mimbar enggak? Mimbar itu banyak kan kita yang tahu. Jadi ini saya kasih contoh ya. Ketika saya datang ke satu ibadah nih, saya mau nyerang gereja itu dari dalam. Saya mau cari celahnya dulu. Yang saya cari celahnya dulu, pertama pendoanya dulu. Jadi berapa banyak sih orang yang hobi doa? Saya mau tanya. Aku satu hari ini 3 kali doa makan pagi, makan siang, makan malam. Sudah. Pokoknya 3 kali sehari kayak minum obat. Ya kayak tadi kan saya bilang, itu bukan doa. Itu mengucap syukur atau laporan. Nah, ketika pendoanya bisa diserang, yang diserang terus ada beberapa gereja yang tidak bisa ditembus di segi praise on worship-nya. Ada yang bisa nggak ditembus praise on worship-nya? Ada. Berapa banyak orang yang di panggung tujuannya, visinya itu menjadi bintang rohani. Kesombongan kan? Kesombongan itu sifat dasarnya siapa? Lucifer. Gampang sekali diserang. Ketika doamu hancur, pujian penyembahmu hancur, yang diserang ketiga siapa? Gembalanya. Jadi sebagai jemaat, punyalah hati untuk support gembalamu. Kita pengen kan gereja ini berkembang juga. Kita nggak pengen stuck di satu titik kan. Nah, saya mau tantang. Jadi sama Kurobi saya bilang, siapa sih yang di sini punya hati untuk jadi pendoa? Datangi gembalamu. Aku mau untuk jadi pendoa. Aku mau berdiri sebagai pendoa di gereja ini. Datang aja, nggak usah malu. Gak mungkin Kurobi bilang ketika kita datang, kok aku pengen jadi pendoa, terus Kurobi bilang, wah masuk kamu iso. Nggak mungkin. Nggak mungkin kayak gitu. Ya.